dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Morning Show. Nah, kita masih jalan-jalan di Makau nih. Kita mau menggali lagi nih soal pengalamannya Mas Friendy yang udah 5 kali ke Makau. Ini tadi kan kalau di awal Bu Ningsih bilang, ini tuh jalanan-jalanan di Makau itu juga masih ada tulisan-tulisan Portugis. Bahkan mungkin beberapa palang-palang informasi juga tulisannya Portugis. Betul. Susah nggak sih? Atau jangan-jangan Mas Friendy juga bisa bahasa Portugis lagi? Bukan kendala mungkin. Kendala kalau pertama kali ke Makau, kita harus cari tahu, misalnya kita baru sampai ke Makau, kita harus cari tahu hotel kita itu dekat dengan apa. Misalnya objek wisata atau misalnya kalau kita ngambil hotel yang bintang 3 atau mungkin hotel yang tidak terlalu besar, itu kita harus tahu dia dekat dengan hotel besar apa. Jadi kita bisa lebih gampang untuk dapat itu. Karena pengalaman kalau kita naik taksi di Makau, kebanyakan sopir taksi di Makau itu mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Karena kalau kita pesan hotel melalui website atau mungkin beberapa layanan online, alamat dari hotel ataupun alamat objek wisata yang mau kita kunjungin itu dalam alamat Portugis, bahasa Portugis. Sedangkan sopir taksi itu mereka taunya Chinese. Kantonis tadi ya? Kantonis, betul. Jadi mereka tidak, ini mana ya? Jadi mereka atau kalau tidak kita mempersiapkan dengan misalnya alamat Chinese-nya, alamat Kantonisnya, bahasa Kantonisnya. Jadi mereka bisa langsung baca. Karena kita akan kesulitan untuk itu. Itu sih kendalanya. Kendala di awal adalah karena mungkin transportasi di sana harus tahunya tulisannya tulisan Kantonis ya. Tapi sementara kalau kita lihat di web banyaknya tulisan Portugis. Nah, kendala-kendala seperti ini nih Bu Ningsih yang dialami Pak Friendy ini bisa diatasi nggak sih sebenarnya? Oh, bisa banget karena di kami itu ada map, turis map yang sangat informatif ya, dan diindikasikan di mana objek wisatanya, terus di mana hotelnya, itu jelas banget di mapnya, di turis map. Kita menyediakan turis map dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan di pusat informasi Makau yang ada di Xanadu Square pun juga ada turis map. Turis mapnya itu ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang, Korea, bahkan kecuali bahasa Indonesia yang di sana nggak ada, yang di sini adanya. Di sini adanya ya. Itu jadi mapnya bisa dibaca, lalu kita juga bisa melihat signage. Jadi signage itu dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan ada panah gitu, Ruin Saint Paul arahnya ke sini. Jadi kita tinggal ikutin panah tersebut. Nanti setelah jalan sekian kilometer, misalkan 1 kilometer itu nanti ada panah lagi gitu. Jadi kalau dari Ruin Saint Paul turun ke Xanadu Square itu jelas banget, orang nggak bakalan hilang. Jadi bisa ngikutin alurnya sampai di Xanadu Square. Nah, selain itu dari Xanadu Square dia bisa walking tour, sebetulnya walking tour ke Ama Temple. Walaupun perjalanannya tidak dekat, tapi bisa dinikmati dari Xanadu Square ke Ama Temple. Berarti itu tidak ya bisa sambil jalan-jalan lah ya. Nah, berarti kalau tadi Ibu sempat mengatakan terkait dengan sign itu berarti mudah dibaca juga di Makau ya, mudah dimengerti. Apalagi buat traveler-traveler yang backpacker nih, yang kan nggak ikut tour itu juga berarti memudahkan juga nggak sih? Iya betul, karena gini, itu terkait dengan sarana transportasi sebenarnya. Kita tidak perlu khawatir dengan sarana transportasi. Mungkin kalau kita baru pertama kali ke Makau, kita akan berpikir, wah saya harus menyediakan extra cost nih untuk transportasi di sana kan. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan public transportation pun, bus ataupun itu biayanya sangat murah. Bahkan kalau kita sebagai backpacker, orang kalau mau pergi ke sana dengan cara backpacker itu nggak perlu khawatir dengan extra cost untuk transportasi, karena kita bisa menggunakan shuttle bus. Sangat banyak shuttle bus yang bisa kita. Jadi dari satu tempat ke tempat lain itu kita sangat mudah lah. Itu jadi lebih mudah. Mungkin waktu pertama saya ke sana mungkin aduh ini di mana ya? Ini agak kesulitan di mana ya? Padahal mah enggak ya, enggak serumit itu ya. Dengan walaupun mungkin agak-agak kendala bahasa, tapi sebenarnya itu bisa teratasi dengan ya kalau kita lihat ada juga dengan map dan juga kartu nama hotel ataupun tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Nah, ini kalau tadi kita sempat membahas mengenai
show apa saja yang menggabungkan antara Portugis dan juga di sini kebudayaan dari Chinese ataupun Tiongkok itu sendiri. Nah ini dari mana sih kita bisa lihat Itu bisa selain dari website, kalau kita googling juga kata kunci dari event-event yang atau festival yang budaya itu bisa akan tampil di Google atau di website kami. Nah salah satunya itu yang sering disebut sebagai budaya festival itu adalah AMA Festival. AMA Festival yang diambil dari AMA Temple tersebut. Nah itu menjadi suatu ikon festivalnya Makau. Kalau ada ikonnya Ruin Saint Paul, nah AMA Festival ini menjadi ikon festivalnya Makau. Yang untuk budaya. Kalau yang modern banyak ya, maksudnya yang udah standar internasional itu hampir tiap bulan ada di Makau. Gitu. Jadi di bulan Desember ini nanti akan ada perpaduan Spain ya Bu? Seperti apa yang festival? Kalau yang bulan nanti ini Oktober itu Portugis Festival namanya Lusofonia. Selama 3 hari. Portugis Festival. Ya, sekitar tanggal 23 mulainya kalau nggak salah itu Portugis Festival yang diadakan tiap tahun dan itu selama 3 hari mereka menyajikan atraksi terus makanan ya, lalu diadakannya di dekat Taipa. Jadi di Taipa House Museum di situ kan ada peninggalan bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat Portugis. Nah itu rumahnya mereka dijadikan museum dan di situ kita bisa melihat bagaimana mereka punya kehidupan dulu ya, tata kamar tidurnya dan sebagainya ada di situ. Nah area itu yang sering dijadikan untuk pusat kegiatan budaya. Pusat kegiatan budaya di Taipa itu ya. Apalagi di bulan Oktober ini nanti ada Lusofonia itu. Lusofonia ini itu festival budaya Portugis ya. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Mas Freddy sempat datang ke festival Portugis itu? Kalau untuk Lusofonia saya kebetulan belum sempat ke sana karena gini. Kalau saya sudah pernah menikmati Makau itu awal tahun, kemudian menjelang Paskah, karena dan juga untuk akhir tahun, sama kemudian di pertengahan tahun untuk menikmati summer sebenarnya. Kalau yang paling seru sebenarnya salah satunya adalah pada saat menjelang Paskah itu antara Maret dan April. Oh iya, kenapa? Apa yang membuat itu? Dekorasinya itu kita bisa merasakan itu dekorasi yang kalau ketika kita nonton TV, mungkin kita nonton TV kita melihat di Eropa atau di mana itu akan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Catholic culture karena mereka yang benar-benar itu diikutin bukan hanya dari masyarakat Makau sendiri tapi para wisatawan juga mengikuti itu. Karena mayoritas penduduk Makau adalah Katolik gitu. Jadi ada turut itu serta sangat dari kental warga sih, ya. betul. Jadi bisa melihat itu perjalanan itu. Jadi salah satu yang seru sebenarnya karena ketika kita mau ke Makau kita harus cari tahu. Kapan sih? Ini lagi ada apa Jadi biar momennya pas. Pas datang ke sana, pas lagi ada momen-momen atau event-event dan festival-festival yang menarik tentunya untuk datang ke sana. Oke, Bu Ningsih ini untuk closing statement. Jadi mungkin bagi masyarakat yang mau datang ke Makau, apa aja yang harus diperhatikan tentunya? Nah, seperti biasa lah, harus mempersiapkan jauh-jauh hari, terus tahu kemana, apa yang akan dilihat, maksudnya atraksi apa, performance apa, lalu apakah ada paket yang sedang dipromosikan di Indonesia. Nah, sekarang ini sedang ada beberapa paket yang bisa dinikmati dan dibeli melalui beberapa travel agent. Salah satunya itu adalah paket menggunakan Singapore Airlines dengan hanya sekitar 8,1 juta rupiah sudah termasuk Makau, Hong Kong dan Shenzhen. Jadi mengunjungi 3 negara dan itu sudah termasuk hotelnya juga. Lalu ada juga paket yang dengan Garuda. Nah, itu juga dengan mengunjungi 3 negara. Dan paket-paket itu sudah bisa kita lihat di website ya, Bu ya. Oke, baik di website. Oke. Terakhir dari Mas Freddy tipsnya untuk mungkin yang mau ke Makau, traveler yang mau datang ke Makau nih. Jangan khawatir Makau itu menampilkan kemewahan, tapi jangan khawatir Makau itu nggak mahal. Oh ya, mewah bukan berarti mahal. Ya, gitu. Karena banyak paket seperti yang Bu Ningsih bilang, banyak paket murah gitu loh. Bahkan untuk backpacker pun bisa jauh di bawah itu kalau backpacker tanpa melalui. Jadi jangan khawatir karena hunian di sana memang mungkin hunian dari kuliner, kemudian transportasi itu semuanya murah.
Oh, jadi jangan khawatir terkait Betul. dengan itu. Kalau mau dibilang mahal, itu tergantung pilihan paketnya berarti ya. Baik, terima kasih Bu Ningsih dan juga Mas Freddy telah hadir bersama kami dalam Morning Show. Dan pemirsa, Morning Show masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.